Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 D3MP4503, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, jurusan digital marketing. Dengan anggota Dede Ilma Rahmawati, NIM 6704213019, Ibrahim Aziz Azmi Harja 6704210089, Ilyas Hasbuloh 6704213077, dan Yudhistira Ahmad Kurniawan 6704210150. Oke, kita akan membahas tentang ekonomi kreatif, konsep ekonomi baru yang gemilang. Sebelumnya di sini kita akan membahas apa saya sih ekonomi kreatif itu gitu. Ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama ada yang pastinya kita pengertian dari ekonomi kreatif itu sendiri, beserta dan ciri-ciri mungkin dan lain sebagainya gitu. Terus ada juga sektor atau bidang ekonomi kreatif. Yang ketiga ada hubungan ekonomi kreatif dan juga branding nasional. Yang keempat itu perkembangan ekonomi industri kreatif di Indonesia dalam era globalisasi. Dan yang terakhir itu ada kontribusi ekonomi atau industri kreatif terhadap gross domestic product dan juga penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke sektor atau bidang di ekonomi kreatif tersebut, nah kita harus tahu dulu nih, apa sih itu ekonomi kreatif itu sendiri kita. Nah, kita harus tahu nih. Jadi, ekonomi kreatif itu adalah sebuah konsep di mana era ekonomi baru yang memfokuskan, kata kunci memfokuskan informasi dan kreativitas dengan mengendalikan ide dan pengetahuan dari faktor produksi yang utama, yaitu sumber daya manusia. Oke, umumnya konsep ini didukung dengan adanya industri kreatif yang menjadi penjawataannya. Nah, adapun ciri-ciri ekonomi kreatif tersebut itu dikutip dari buku Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal yang ditulis pada tahun 2020, karya Sapunah dan kawan-kawan, itu memiliki 6 ciri utama. Yang pertama adanya kreasi intelektual. Ada kreasi intelektual ini maksudnya adalah ekonomi kreatif menekankan pada pentingnya kreativitas. Maka dari itu, kreativitas dan juga keahlian dalam suatu sektor sangat dibutuhkan dan juga menjadi salah satu ciri utama dalam ekonomi kreatif. Nah, terus ada mudah diganti. Mudah diganti itu maksudnya apa? Mudah diganti kreasi dan inovasi itu selalu terus berkembang gitu, sesuai dengan perkembangan permintaan ekonomi yang ada di pasar gitu. Maka kenapa? Ya agar barang tersebut bisa diterima oleh pasar dan juga bermanfaat bagi konsumen gitu kan. Terus ada distribusi secara langsung dan tidak langsung, ada membutuhkan kerjasama. Nah, membutuhkan kerjasama ini kayak di industri kreatif ini kita membuat sebuah produk itu nggak mungkin sendiri kan. Kita harus kerjasama di masing-masing bidang gitu. Misalkan ada sebuah produk nih, kita si A ini mendesain, membuat sketsa sebuah produk. Nah, si B ini sebagai bagian di pabriknya gitu, yang memfinishingnya gitu, menjadikan sebuah produk gitu. Nah, itu kan termasuk juga membutuhkan kerjasama kan. Terus ada juga berbasis pada ide gitu kan. Berbasis pada ide ini artinya ide menjadi hal utama yang harus dipusatkan dalam ekonomi kreatif. Terus yang terakhir ada tidak memiliki batasan, artinya dalam penciptaan sebuah produk itu kita bebas membuat karya apapun gitu dengan menggunakan inovasi dan kreativitas kita, dan juga karya yang kita buat atau produk yang kita buat itu bisa bermanfaat bagi konsumen juga gitu. Oke, dari definisi lanjut kita ke sektor atau bidang yang ada di ekonomi kreatif. Nah, ada 16, kurang lebih 16 sampai 17
Yang pertama ada kuliner. Nah, kuliner ini kayak misalkan seperti makanan-makanan daerah yang dikemas, dibuat branding sehingga termasuk ke dalam ekonomi kreatif. Terus juga ada fashion, kayak pakaian dan lain sebagainya macam. Terus ada kriya itu kerajinan tangan. Terus ada TV dan radio, ada penerbitan, ada arsitektur, ada aplikasi dan games developer, terus ada periklanan, itu kayak misalkan riset pasar hingga pemasaran dan penyebaran iklan gitu. Terus ada musik yang berkaitan dengan kreasi, komposisi penulisan penciptaan hingga produksi sebuah musik atau lagu gitu. Terus juga ada fotografi, yaitu segala proses yang berkaitan dengan produksi atau pembuatan gambar foto dari suatu objek. Bisa jadi produk, manusia, dan juga sebagainya. Terus ada film animasi, dan juga video, itu berkaitan dengan produksi suatu gambar gerak, kayak film di film-film industri film Indonesia gitu. Terus ada seni pertunjukan, kayak misalkan teater yang ada di sekitar, misalnya ada di Jakarta, terus ada desain produk, dan juga seni rupa, desain interior, dan juga desain komunikasi visual gitu. Adapun Badan Ekonomi Kreatif Indonesia atau BEKRAP adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengelola bidang ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian, kita akan membahas hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi, kreativitas, branding, dan nasional. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Kemudian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Branding. Branding adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa, ataupun kelompok penjual dengan untuk membedakannya dari barang atau jasa dari pesaingnya. Nasional. Jadi nasional adalah sesuatu yang bersifat kebangsaan, yang berkenaan atau berasal dari negara atau bangsa itu sendiri. Kemudian, apa sih ekonomi kreatif dan branding nasional itu? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Branding nasional. Branding nasional atau nation branding adalah keseluruhan persepsi suatu bangsa dalam pikiran para pemangku kepentingan atau stakeholder internasional yang mempresentasikan sebuah negara dengan sasaran menciptakan nilai-nilai reputasi lewat turisme, keadaan sosial ekonomi, kemasyarakatan, dan investasi. Jadi, apa sih hubungan keduanya? Hubungan keduanya sangat penting untuk perkembangan sektor ekonomi dan pariwisata nasional, agar memiliki identitasnya sendiri dalam bidang ekonomi, baik itu produk ataupun jasa, yang dilengkapi dengan kearifan lokal atau budaya di dalamnya. Dari namanya sendiri, hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional ialah artinya suatu brand yang dimiliki oleh pihak dalam negeri yang memiliki sumber daya manusia yang kreatif dalam mempromosikan barang lokal yang tentunya memiliki kearifan lokal dan budaya nasional suatu bangsa atau negara tersebut untuk mendapatkan keidentitasnya sendiri dalam bidang ekonomi dan brand di kancah internasional agar mudah dikenali bahwa produk atau jasa tersebut ialah berasal dari suatu bangsa atau negara tersebut. Nah, terus bagaimana perkembangan industri kreatif di Indonesia di era globalisasi ini? Tentunya, kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini pasti akan bertambah seiring berjalannya waktu. Dikarenakan demand dari para konsumen yang akan semakin bertambah jenisnya. Nah,
jenis komoditas yang dipasarkan juga otomatis akan bertambah. Ya, ini adalah salah satu contoh dari komoditas yang dipasarkannya, yaitu software. Nah, software ini kan dibutuhkan oleh semua masyarakat dalam menunjang aktivitas di dalam gawai yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan software juga akan terus beradaptasi dengan kebutuhan dari para konsumennya tersebut. Terus, kontribusi terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerjanya. Nah, berapa sih, kontribusinya terhadap produk domestik bruto Indonesia dan juga penyerapan tenaga kerjanya? Nah, berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik pada tahun 2012, subsektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang lumayan besar terhadap perekonomian nasional dengan menyumbangkan 1.105 triliun atau 7,16% dari total GDP yang dimiliki oleh Indonesia. Dan menyerap juga 18,21 atau 14,68% dari jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai ekonomi kreatif yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.